Saya Dr. David Susanto, spesialis neurointervensi di Rumah Sakit Sentra Medica Cikarang. Apa itu DSA? Jadi DSA merupakan singkatan daripada Digital Subtraction Angiography, di mana pada kasus ini DSA dilakukan khususnya pada area cerebral sehingga dikatakan sebagai DSA cerebral. Subtraksi sendiri pada DSA mengartikan bahwa tindakan ini dilakukan dengan melakukan subtraksi struktur di sekitarnya seperti tulang dan jaringan sekitarnya sehingga pembuluh darah bisa tervisualisasi dengan baik. DSA sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi adanya ketidaknormalan pembuluh darah di ekstrakranial atau di leher ataupun di intrakranial, dengan tujuan kita bisa mengetahui ada tidaknya malformasi ataupun adanya sumbatan sehingga kita bisa mengidentifikasi dan menindaklanjutin lebih lanjut untuk prosedur-prosedur selanjutnya. Apa aja tindakan untuk diindikasikan untuk pada DSA, seperti contohnya pada pasien-pasien usia muda yang sudah mengalami stroke ataupun sudah mengalami stroke yang sifatnya berulang, kemudian memiliki riwayat sakit kepala yang kronis dan tidak membaik dengan obat, kemudian pasien-pasien yang mengalami vertigo yang tak kunjung baik dengan obat. Lalu yang kelima, pasien-pasien yang sering mengeluhkan telinga berdenging atau yang kita sering sebut dengan tinnitus yang sudah dibuktikan normal pada pemeriksaan THT dan tak kunjung membaik. Itu merupakan salah satu indikasi untuk kita melakukan tindakan DSA. Lalu, apa itu prosedur DSA dan bagaimana kita melakukan tindakan DSA? Tindakan DSA sendiri kita lakukan di ruang kateterisasi atau ruang cath lab, di mana di sini kita akan melakukan tindakan angiografi, di mana ini dilakukan secara endovaskular. Kita melakukan pemasukan daripada kateter atau selang kateter yang kecil melalui arteri femoralis ataupun arteri paha. Kemudian nanti selang atau kateternya itu akan kita bawa atau kita hantarkan hingga ke leher dan kanan dan kiri, untuk kemudian kita akan menyemprotkan kontras dan kita akan melihat secara langsung pembuluh darah kita melalui metode fluoroskopi, di mana tindakan DSA ini kita bisa mengidentifikasi baik pembuluh darahnya maupun flow-nya sehingga kita bisa tahu apakah adanya sumbatan ataupun stagnasi daripada kontras itu. Jadi efek samping yang sering dirasakan oleh pasien umumnya bersifat sementara seperti sakit kepala atau pusing yang biasanya bisa ditoleransi oleh pasien. Kemudian biasanya pada area bengkak atau adanya benjolan sementara atau kebiruan pasca adanya suntikan di daerah paha. Baik healthy people, berikut yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu prosedur DSA cerebral. Saat ini, Rumah Sakit Sentra Medica Cikarang sudah dapat melayani fasilitas cerebral angiography ataupun DSA cerebral yang merupakan bagian daripada diagnostik tertinggi pada pasien dengan stroke. Apabila saudara-saudara sekalian atau Bapak Ibu sekalian memiliki keluhan seperti sakit kepala yang kronis yang tidak membaik dengan obat, vertigo yang bersifat kronis dan tidak membaik dengan obat, ataupun memiliki riwayat stroke pada usia muda ataupun stroke yang sifatnya membaik namun berulang, bisa segera memeriksakan kondisi Anda dengan berkonsultasi dahulu pada Rumah Sakit Sentra Medica di bagian neurologi. Kemudian jika memang indikasi, akan kami lakukan prosedur DSA untuk membantu mengidentifikasi keluhan Anda. Terima kasih.